Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 4 September 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah panglima yang dikasihi di sorga. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua dan pembaharuan, agar menerima Kristus dalam hidup kami, sebab Dia telah datang ke dunia ini untuk selamatkan kami dan berikan kuasa agar kami dapat menjadi anak-anak Allah. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Eric Lai dari Malaysia. Kepada Saudara Eric, kami persilahkan. Terima kasih. Renungan kita pagi ini, 4 September 2024, berjudul Panglima yang Dikasihi. Ayat inti kita terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Para rabi mengatakan bahwa ada sukacita di surga ketika seseorang yang telah berdosa terhadap Allah dihancurkan. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa bagi Allah pekerjaan penghancuran adalah pekerjaan yang aneh. Yang disukai seluruh surga adalah pemulihan gambar Allah sendiri dalam jiwa-jiwa yang telah Ia ciptakan. Ketika seseorang yang telah jauh tersesat dalam dosa berusaha untuk kembali kepada Allah, ia akan menghadapi kritik dan ketidakpercayaan. Ada orang-orang yang akan meragukan apakah pertobatannya tulus, atau akan berbisik, ia tidak memiliki keteguhan hati. Saya tidak percaya bahwa ia akan bertahan. Orang-orang ini tidak melakukan pekerjaan Allah, tetapi pekerjaan setan, yang merupakan pendakwa saudara-saudara kita. Melalui kritik mereka, si jahat berharap untuk mengecilkan hati jiwa itu, dan jauhkannya lebih jauh lagi dari harapan dan dari Tuhan. Biarlah orang berdosa yang bertobat merenungkan sukacita di surga atas kembalinya orang yang terhilang. Biarlah ia bersandar dalam kasih Tuhan, dan jangan pernah patah semangat oleh cemoohan dan kecurigaan orang Farisi. Para rabi memahami perumpamaan Kristus berlaku bagi para pungut cukai dan orang berdosa, tapi itu juga memiliki makna yang lebih luas. Dengan domba yang hilang, Kristus tidak hanya mewakili orang berdosa secara individu, tapi juga satu dunia yang telah murtad dan telah dirusak oleh dosa. Dunia ini hanyalah sebuah atom dalam wilayah kekuasaan yang luas yang dipimpin oleh Allah. Namun dunia yang jatuh ini, satu domba yang hilang, lebih berharga di matanya daripada 99 domba yang tidak tersesat dari kawanan domba. Kristus Panglima yang dikasihi di istana surgawi, merendahkan diri dari kedudukannya yang tinggi, mengesampingkan kemuliaan yang Dia milik bersama Bapa, untuk menyelamatkan satu dunia yang hilang. Untuk ini, Ia meninggalkan dunia yang tidak berdosa, 99 orang yang mengasihinya, dan datang ke bumi ini untuk tertikam oleh kerana pemberontakan kita, dan diremukkan oleh kerana kejahatan kita. Yesaya 53 ayat 5. Allah menyerahkan dirinya melalui anaknya agar ia dapat memiliki sukacita menerima kembali domba-domba yang hilang. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebutkan anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1. First Object Lesson.
halaman 190 dan halaman 191. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Erik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mari kita baca kembali ayat inti renungan hari ini untuk melihat hubungannya dengan ayat-ayat lainnya, agar kita dapat mengerti peranan dari Panglima yang dikasihi untuk selamatkan yang hilang. 1 Yohanes 3 ayat 1 berkata, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia." Ada 3 poin yang perlu kita dalami. Pertama, kasih yang Bapa karuniakan kepada kita. Kedua, hubungan kasih yang Bapa berikan kepada kita agar kita disebut anak-anak Allah. Dan ketiga, dunia tidak mengenal Dia. Siapakah Dia yang dimaksudkan? Tentang besarnya kasih Bapa kepada kita, Yohanes yang sama menuliskan dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi, wujud besarnya kasih Bapa kepada kita adalah oleh mengaruniakan anaknya kepada kita. Inilah gambaran sang gembala rela meninggalkan 99 domba yang di kandang, lalu pergi mencari 1 domba yang hilang. Dan melalui anaknya inilah kita dapat disebut anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 berkata, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Jadi, semua orang yang menerima Kristus akan Yesus beri kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu sebabnya Yesus janjikan Roh Kudus yang adalah roh kebenaran yang dunia tidak kenal, sebab dunia tidak mengenal Yesus. Yohanes 14 ayat 17 berkata, "Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Perhatikan, Yesus berkata, dunia tidak mengenal roh kebenaran tersebut, tetapi para murid mengenal sang roh kebenaran. Kenapa? Karena sang roh kebenaran tersebut menyertai para murid. Ini penjelasan Yesus yang menarik dan seharusnya menjadi perhatian para pendeta dan umat. Sebab Yesus berkata dalam ayat 16, "Dia akan minta kepada Bapa sang roh kebenaran," yang disebut penolong yang lain, "dan Bapa akan berikan." Tetapi meskipun Yesus baru akan minta dan Bapa baru akan berikan, tetapi para murid sudah mengenal sang roh kebenaran yang disebut penolong yang lain ini. Kenapa? Karena sang penolong tersebut sedang menyertai para murid, yaitu Yesus Kristus. Dan nanti Yesus akan diam di dalam para murid. Itu sebabnya Yesus berkata dalam ayat 18-20, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu." Perhatikan, yang datang kembali adalah Yesus itu sendiri, sebab Dialah sang penolong itu. Kenapa disebut yang lain? Karena Yesus hadir bukan lagi di antara para murid, tetapi di dalam para murid. Bagaimana caranya? Caranya adalah Yesus di dalam Bapanya, dan para murid di dalam Yesus, dan Yesus di dalam para murid. Inilah yang ayat 17 tadi nyatakan, bahwa Dia akan diam di dalam mereka. Inilah roh kebenaran yang Yesus maksudkan. Roh kebenaran itu bukanlah oknum lain,
tetapi Yesus itu sendiri yang hadir oleh kehadiran Roh-Nya. Yesus adalah kebenaran, maka Roh-Nya Yesus adalah Roh kebenaran. Ingat kembali Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 144 tahun 1896 paragraf 9. Oh, betapa istimewanya hak istimewa kita untuk menjadi rekan kerja bersama Yesus Kristus. Dia datang kepada Anda sebagai Roh kebenaran. Pelajarilah pikiran Roh. Karenanya jelas bahwa penolong yang lain yang disebut Roh kebenaran bukanlah oknum yang lain, tetapi Yesus itu sendiri. Disebut yang lain bukan karena oknum lain, tetapi cara kehadirannya. Dulu dia tinggal di antara manusia, namun sesudah hari Pentakosta, Yesus tinggal di dalam hati kita. Perhatikan penjelasan Roh Nubuat berikut ini untuk melihat hubungan kehadiran Kristus dalam hidup kita dan menjadi anak-anak Allah. Christ Object Lessons halaman 314 paragraf 5 berkata, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Yohanes 1 ayat 12. Kuasa ini tidak ada dalam diri manusia. Itu adalah kuasa Allah. Ketika seseorang menerima Kristus, ia menerima kuasa untuk menjalani kehidupan Kristus. Kuasa Allah itu adalah Yesus. 1 Korintus 1 ayat 24. Dan cara menerima Kristus dalam hidup kita yaitu oleh menerima Roh-Nya dalam hati kita. Itulah kuasa bagi kita untuk hidup sebagaimana Kristus hidup. Oleh karenanya, Roh Nubuat berkata dalam Our High Calling, halaman 279, paragraf 6. Melalui perwujudan Roh Kristus dalam perkataan dan perbuatan kita, dunia mengetahui bahwa kita telah bersama Yesus, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Inilah makna ayat inti renungan hari ini, bahwa Panglima yang dikasihi di sorga rela turun ke dunia ini untuk selamatkan satu dunia yang hilang, serta mengaruniakan Roh-Nya agar oleh kuasa dalam namanya kita hidup sebagaimana Yesus hidup dan disebut anak-anak Allah. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pada pagi hari ini, bahwa Sang Panglima yang dikasihi di sorga rela turun ke dunia untuk selamatkan dunia ini. Dan tidak hanya itu, karuniakan Roh-Nya yang adalah kuasa dalam namanya, agar yang percaya boleh menjadi anak-anak Allah. Sebab dengan menerima kuasa-Nya, yaitu Roh-Nya yang kudus, kami dapat hidup sebagaimana Kristus hidup. Karenanya tolong kami ya Bapa, suruhlah Roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah semua yang percaya membuka hati, sehingga Kristus berkuasa dalam hidup kami, mengubahkan kami menjadi serupa dengan Dia, sehingga Engkau melihat kami semua layaknya melihat anak-Mu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.